Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maman Suryaman dari kelompok 6. Di sini kelompok 6 akan mempresentasikan yaitu penjualan konsinyasi. Di sini dosen pengampunya itu adalah Pak Ferdiansyah SEMAK. Di sini kita beranggotakan yaitu ada Ilham Ramadan Wibowo, Kaila Laila Rahma, Maman Suryaman, saya sendiri dan Nabil Aska. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Nabil Aska Amiatun, dan yang setelah itu akan dibacakan oleh Kaila Laila Rahma, dan yang ketiga itu akan dibacakan oleh Ilham Ramadan Wibowo, dan terakhir itu oleh saya sendiri yaitu Maman Suryaman. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya yang akan dibawakan oleh Nabila Aska Amiatun. Untuk Nabila, saya persilahkan. Pengertian konsinyasi. Pihak lain yang menerima titipan barang untuk dijualkan disebut komisioner. Salah satu alasan komisioner mau menerima barang dari pihak pengamanat dengan harapan agar mendapatkan pendapatan komisi apabila berhasil menjualkan barang titipan tersebut. Selanjutnya ada hal-hal yang terpenting bagi konsigne adalah yang pertama itu pihak konsigne berhak memperoleh penggantian atas pengeluaran yang dibutuhkan berkaitan dengan barang konsinyasi dan juga berhak memperoleh imbalan atas penjualan barang konsinyasi. Yang kedua, pihak konsigne berhak menawarkan garansi biasa atas barang konsinyasi yang dijual dan sementara itu pihak konsignor terikat pada syarat pemberian garansi seperti ini. Yang ketiga, hak untuk menentukan harga jual dan komisi atau dalam konsinyasi, yaitu jika dalam konteks konsinyasi, konsigne berhak menentukan harga jual produk dan mendapatkan imbalan atau komisi dari hasil penjualan barang yang dititipkan. Baik, di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang kewajiban pihak konsigni. Yang pertama itu, pihak konsignor harus melindungi barang-barang pihak pemilik dengan cara yang baik dan sesuai dengan sifat barang dan kondisi konsinyasi. Jika pihak konsigni telah menerima instruksi khusus, maka ia juga harus melaksanakannya dengan baik untuk menghindari kewajiban. Nah, yang kedua itu, ada pihak konsigni harus menjual barang konsinyasi dengan harga yang telah ditentukan, atau jika ada ketentuan mengenai harga, maka ia harus menjualnya dengan harga yang memuaskan kepentingan pihak pemilik. Yang ketiga itu, pihak konsigni harus memisahkan barang konsinyasi dari barang dagangannya yang lainnya. Nah, yang terakhir, yang keempat itu, pihak konsigni harus mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasi. Di slide selanjutnya ini yaitu ada akuntansi konsinyasi dengan menggunakan metode laba terpisah pada komisioner. Nah, apabila komisioner mencatat transaksi-transaksi barang titipan dengan menggunakan metode laba terpisah dari laba atas penjualan reguler, maka komisioner ini akan membuat satu rekening untuk menampung seluruh transaksi barang konsinyasi, yaitu disebut dengan konsinyasi masuk. Penggunaan rekening konsinyasi masuk ini pada sisi debitnya yaitu untuk mencatat pengeluaran biaya yang ditanggung oleh pengamanat, dan yang kedua untuk mencatat pengiriman uang ke pengamanat, dan yang terakhir untuk mencatat pendapatan komisi. Nah, yang kedua pada sisi kredit yaitu untuk mencatat penjualan barang-barang konsinyasi, dan yang kedua untuk mencatat pendapatan-pendapatan lain yang berhubungan dengan barang konsinyasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang akuntansi konsinyasi untuk komisioner dengan menggunakan metode laba tak terpisah. Pada dasarnya, prosedur akuntansi untuk komisioner dengan menggunakan metode laba tak terpisah sama dengan prosedur akuntansi pada metode laba terpisah. Perbedaan yang ada hanya pada rekening yang digunakan untuk mengikuti aliran transaksi konsinyasi. Dalam metode laba tak terpisah ini, komisioner tidak membuat rekening baru. Transaksi dicatat seperti transaksi penjualan biasa. Penggunaan rekening ini adalah 1. Debit untuk mencatat pengeluaran biaya-biaya yang menjadi tanggungan pengamanat dan untuk mencatat penyetoran uang. Yang kedua ada kredit, yaitu untuk mencatat harga pokok penjualan saat terjadinya transaksi penjualan.
dan untuk mencatat penerimaan-penerimaan lain dan hasil penjualan konsinyasi. Baik, kita masuk ke contoh soal penjualan konsinyasi. Pada awal tahun 1993, PT PIA mengadakan perjanjian konsinyasi dengan toko Q dengan isi perjanjian sebagai berikut. PT PIA akan menitipkan barang kepada toko Q. Toko Q berhak atas komisi sebesar 20% dari hasil penjualan. Semua biaya ditanggung oleh PT PIA. Toko Q harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan. Transaksi yang terjadi antara PT PIA dan toko Q terkait dengan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT PIA mengirimkan 100 unit barang yang dalam keadaan CKD ke toko Q dengan harga pokok sebesar 30.000. Sedangkan harga jual ditentukan yaitu 50.000. Yang kedua, PT PIA membayar biaya angkut sebesar 50.000. Yang ketiga, toko Q menerima kiriman barang dari PT PIA dan membayar biaya perakitan sebesar 20.000. Yang keempat, toko Q berhasil menjual seluruh barang dagangan secara tunai. Yang kelima, toko Q mengirimkan laporan atas hasil penjualan ke PT PIA. Dan yang keenam, toko Q mengirimkan kas yang menjadi hak PT PIA yaitu penjualan 100 dikali 50.000 sama dengan 5 juta, komisi 20% dikali 5 juta sama dengan 1 juta, biaya perakitan 20.000 yaitu 20.000 ditambah kas yang dikirim sama dengan 3.980.000. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara perhitungan menggunakan metode terpisah dan metode tidak terpisah. Pertama, di sini pencatatan di pihak komisioner dengan metode terpisah meliputi transaksi sebagai berikut. Transaksi 1 dan 2 tidak dicatat oleh toko KIU. Kenapa? Karena di sini kita lihat PT PIA mengirimkan 100 unit barang yang dalam keadaan CKD ke toko KIU. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya toko KIU hanya menerima barang saja dan PT PIA yang mengirimkan sesuatu barang kepada toko KIU. Jadi toko KIU itu tidak membuat jurnal. Yang kedua itu ada PT PIA membayar biaya angkut sebesar 50.000. Nah, di sini kan kita bisa lihat juga di sini PT PIA bukan PT KIU. Jadi, untuk pencatatan 1 dan 2 tidak dicatat jurnalnya di toko KIU. Di sini nomor 3 yaitu pembayaran biaya perakitan dengan jurnal yaitu barang komisi 20.000 dan kas 20.000. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat soalnya juga toko KIU menerima kiriman barang dari PT PIA dan membayar biaya perakitan sebesar 20.000. Jadi PT PIA itu mengirimkan barang kepada KIU dan PT KIU yang membayar perakitan barang tersebut. Nomor 4 itu menjual barang komisi. Jadi jurnalnya itu adalah kas 5 juta dan barang komisi 5 juta. Di sini toko KIU berhasil menjual seluruh barang dagangan secara tunai. Nah, di sini barang dagangan secara tunai kan di sini 5 juta. Nah, 5 juta itu dapat dari mana? 5 juta itu dapat dari 100 unit dikali dengan harga jual yang ditentukan yaitu 50.000. Jadi 50.000 dikali 100 unit hasilnya 5 juta. Untuk yang kelima itu mengirim laporan pertanggungjawaban kepada pengamanat atau konsinyur yaitu dengan jurnal barang komisi 3.980.000 dan utang pengamanat 3.980.000. Dengan caranya itu di sini kita bisa lihat sendiri penjualan itu 100.000 dikali dengan 50.000 yang hasilnya itu 5 juta. Di sini komisinya itu 20% dikali 5 juta yaitu hasilnya 1 juta. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat toko KIU berhak atas komisi sebesar 20% dari penjualan. Penjualnya itu berapa? 100% kan tadi semuanya terjual. Jadi di sini itu 5 juta. Jadi 20% dikali 5 juta itu adalah 1 juta. Dan biaya perakitan itu adalah 20.000. Jadi 20.000 tadi kenapa dicatat oleh PT KIU? KIU itu hanya membayar saja tetapi yang yang membayar aslinya itu PT PIA. Jadi di sini 5 juta dikurang 1 juta dikurang 20.000 yaitu hasilnya 3.980. Makanya di sini kita tulis 3.980. Dan nomor 6 itu mengirim pembayaran kepada pengamanat atau konsinyur. Jurnalnya itu utang pengamanat 3.980, kas 3.980. Nah, di sini kan ada utang pengamanat dan barang komisi. Jadi ini tuh
eh, barang yang uang yang akan kita kirimkan kepada si pengamanat. Jadi di sini tuh bukan uang kita, melainkan uang dari pengamanat tersebut. Jadi di sini makanya tulisnya barang komisi dan utang pengamanat. Di sini utang pengamanat dan kas. Jadi kita mengeluarkan kas kita dan juga mengurangkan utang pengamanat sebesar 3.980 seperti tadi. Oke, kita masuk ke metode tidak terpisah, yaitu pencatatan di pihak komisioner dengan metode tidak terpisah meliputi transaksi sebagai berikut. Transaksi 1 dan 2 tidak tercatat oleh toko kayu, sama seperti tadi. Transaksi 3 juga pembayaran biaya perakitan, jurnalnya itu utang pengamanat 20.000, di sini juga sama 20.000. Dan masuk ke yang 4 itu menjual barang komisi, jurnalnya itu kas 5 juta, penjualan 5 juta. Harga pokok penjualan 3.980 dan utang pengamanat itu 3.980. Jadi kalau metode tidak terpisah itu berbeda dengan metode terpisah. Kalau metode terpisah itu satu-satu. Tetapi kalau misalnya metode tidak terpisah itu adalah langsung saja. Jadi di sini menjual barang sama seperti ini, lalu mengirimkan itu langsung di harga pokok penjualan 3.900 dan utang pengamanat 3.980. Jadi di nomor 4 ini setelah toko berhasil menjual seluruh barang dengan secara tunai, untuk metode tidak terpisah itu langsung menjurnalkan semuanya, yaitu kasnya berapa dan penjualannya berapa, dengan harga pokok penjualannya berapa dan utang pengamanat berapa, dengan mendapatkan 3.980 dengan cara yang sudah ditulis seperti ini. Setelah itu kita nomor 5 yaitu laporan pertanggungjawaban tidak tercatat. Kenapa? Karena di metode tidak terpisah itu kita kan menggabungkan laporan-laporan tersebut. Jadi harga pokok penjualan ini untuk di metode metode terpisah itu dia ada di nomor 5, sedangkan untuk metode tidak terpisah itu yang nomor 5 di metode terpisah kita masukin ke dalam nomor 4 ini, yaitu di menjual barang komisi. Jadi nomor 5 laporan pertanggungjawaban tidak tercatat itu. Nomor 5 itu laporan pertanggungjawaban tidak tercatat. Oke, sekarang selanjutnya nomor 6 yaitu mengirim pembayaran kepada pengamanat, yaitu konsinyur. Jurnalnya itu utang pengamanat 3.980 dan kas 3.980. Ini sama seperti tadi karena kita berhasil menjual menghitung-hitung 3.980 dan utang pengamanat juga 380. Jadi kita mengirimkan uang tersebut kepada pengamanat dan mengurangi utang kita kepada pengamanat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan, yaitu akuntansi konsinyasi bagi komisioner adalah pencatatan transaksi penjualan barang titipan yang menekankan transparansi, hak, kewajiban, serta pengakuan biaya dan komisi dengan metode terpisah atau tidak terpisah sesuai dengan kebutuhan laporan keuangan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok saya, dan maaf kalau misalnya audio saya itu rada bersih karena di bawah keluarga saya itu sedang berbicara dengan keluarga besar, dan juga di rumah saya itu warung, jadi banyak kayak yang noise gitu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.